Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat, dalam keadaan makmur, banyak rezeki, dan mudah-mudahan dijaga iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat kalian, langsung saja pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang puasa. Ya, di dalam kitab Taqriratus Syadidah maupun kitab-kitab yang lainnya berkaitan dengan puasa. Mari sama-sama sebelum kita bahas, kita memberikan bacaan suratul Fatihah kepada pengarang atau penyusun kitab. Kitab ini Takrib atau Fathul Qorib maupun Taqriratus Syadidah. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Hadal kitab Lugusi Al-Kaf Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita akan membaca dan menjelaskan secara singkat tentang bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fi darin amin. Ta'rifus shaum. Sebelumnya kita masuk ke bab puasa, kita terlebih dahulu mengetahui definisi atau pengertian puasa. Jadi dalam bab puasa, puasa itu punya dua definisi. Ada definisi menurut bahasa maupun menurut syarak atau istilah. Puasa lugatan menurut bahasa adalah mutlaqul imsak. Ini menjaga secara mutlak. Menjaga apa saja? Menjaga dirinya, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, menjaga tidak berbicara, atau menjaga apapun. Jikalau diartikan secara bahasa, itu namanya puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Sayyidatina Maryam dalam surah Maryam ayat 26 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Nah, lafaz shauman di sini adalah maknanya lugawi. Tegasnya nazartu imsakan 'anil kalam. Beliau ini bernazar menjaga atau tidak berbicara. Jadi shaum ini maknanya imsak, menahan untuk tidak berbicara. Ya, atau menahan untuk tidak melakukan perbuatan dosa, itu pun boleh dikatakan shaum apabila maknanya secara lughah. Kemudian, adapun menurut syarak, shaum atau puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati. Menjaga dari seluruh perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Artinya, kalau menurut syara adalah menjaga dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dari mulai pagi, yakni terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. Tentunya dengan niat yang sudah ditentukan. Hukum asal puasa atau dalil mengenai puasa adalah sebagaimana kita tahu dan sering kita mendengar, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Dari ayat ini kita bisa ambil 3 poin. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, memanggil, mengajak kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yang kedua, untuk berpuasa. Artinya kalau ada di diri seseorang ini keimanan kepada Allah, tentunya pastilah dia melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan puasa itu, dari berbagai macam banyaknya tujuan puasa, di dalam satu ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah untuk menjadikan seseorang lebih bertakwa kepada Allah. Kemudian waktu fardhihi, kapan bulan puasa atau puasa diwajibkan pada umat Nabi Muhammad SAW, dikatakan furidha fi sannati tsaniyah. Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua minal hijrati, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Rasulullah dahulu, setelah datangnya perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Rasul melaksanakan puasa selama hidupnya sebanyak 9 kali Ramadan. Semuanya itu jumlah harinya adalah 29, kecuali hanya satu saja. Rasulullah SAW ini melaksanakan puasa sebanyak 30 hari. Selebihnya itu adalah 29 hari. Kemudian Syahrul Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini adalah dalam kalender Hijriah, Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dari nama-nama bulan Hijriyah atau bulan Arab. Dan huwa afdhalu syuhur, bulan Ramadan ini termasuk adalah bulan yang paling afdal. Wasumi Ramadan, dan kenapa dinamakan Ramadan? Pada bulan ke-9 namanya ini, bangsa Arab menamakannya. Qila, ada satu pendapat mengatakan li'annahu indama wadu'al arabu asma'a syuhur, tatkala bangsa Arab ingin meletakkan sebuah nama bulan, wafaqwa hadza syahru syiddatal harri, sesuailah ya bulan ini dengan sangat panasnya. Fasamuhu, maka menamakanlah orang-orang Arab tersebut pada bulan ke-9 ini Ramadan, dengan nama Ramadan. Minar ramdha'i, berasal dari kata ar-ramdha'u, tegasnya arti ramdha'u adalah syiddatil harri, cuaca yang sangat panas. Sahabat sekalian, kemudian kalau dibicarakan masalah fadilah, sangat banyak sekali fadilah bulan Ramadan. Jadi antaranya adalah bulan puasa di bulan Ramadan akan diberikan ganjaran oleh Allah atau diberikan pahala oleh Allah, yang mana pahala tersebut hanya Allah yang tahu. Ya, kalau yang lain mungkin bisa diberikan informasi berapa lipatnya, akan tetapi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa karena untuk Allah atau karena hanya kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan ganjarannya. Kemudian para sahabatku, bulan atau berpuasa itu ada beberapa hukum. Ya, puasa itu ada beberapa hukum. Boleh dilihat dalam kitab fikih itu, puasa itu mempunyai 4 hukum. Pertama, hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, apa puasa wajib? Puasa wajib itu adalah puasa yang mana kita bisa ketahui pada 6 keadaan. Pertama, keadaannya di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, ini wajib hukumnya. Kemudian shaumul qadha, berpuasa karena mengqadha, ini pun wajib hukumnya. Ketiga adalah shaumul kafarah, puasa karena hukuman kafarat. Nah, seperti apa? Kafaratil zihar, seperti kifarat zihar atau kifarat membunuh ataupun kifarat berjima di siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu hukumnya puasanya. Kalau kita melaksanakan puasa kifarat tersebut, itu hukumnya wajib. Yang keempat adalah shaumu fil haji wal umrah badalan anil dzabhi fil fidyati,
Nah, puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh dan menjadi badal atau pengganti dari membayar dam atau dari dalam fidyah. Maksudnya dari menyembelih seekor kambing di dalam fidyah hukumnya. Kemudian yang kelima adalah somu fil istisqa'i idza marul hakimu. Berpuasa di dalam keadaan kita ini mau minta hujan. Apabila pemerintah atau hakim ini memerintahkan kepada penduduknya untuk berpuasa, maka ini hukumnya wajib puasanya. Kemudian yang terakhir adalah saumun nazar, saum atau puasa karena adanya nazar. Nah, ini hukumnya pun wajib dilaksanakan. Kemudian sahabat-sahabatku, ada juga puasa yang namanya sunnah hukumnya, maksudnya mandubun sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah yang hukumnya sunnah yang dikerjakan. Wahwal aslu fihi, dan hukum puasa sunnah ini adalah asalnya. Ya, wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dan puasa sunnah pun dibagi 3 bagian. Puasa sunnah yang pertama adalah ma yatakarraru bitakarruris sinina. Puasa yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahunan. Artinya setiap 1 tahun pasti ada puasa sunnah di dalamnya. Seperti apa? Kausumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Wa tasu'a wa Asyura, puasa Tasu'a 9 tanggal 9, dan juga puasa Asyura. Wa hada Asyura, dan puasa 11 min Muharramin, ke-11 dari bulan Muharram. Wa sittin min Syawal, dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Wal ashhuril hurum, dan juga bulan-bulan yang dimuliakan. Wal ashril awali min Dzulhijjah, dan 10 hari awal dari Dzulhijjah. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Kemudian juga ada puasa yang hukumnya sunnah, ma yatakarru bi syuhuri, puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya bulan. Artinya setiap bulannya pasti ada puasa sunnah. Di antara adalah ayamil bid, ya, yaitu puasa ayyamul bid. Kapan itu tanggalnya? Adalah 13, 14, 15 per tiap bulannya. Kemudian wa ayyamis sud, juga puasa ayyamus sud, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 setiap bulannya. Kemudian ada juga yang ketiga adalah ma yatakarru bitakarruril asabi', puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya minggu atau mingguan. Artinya setiap minggu itu ada puasa sunnahnya. Itu kal Itsnain wal Khamis, seperti puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Dan kemudian sahabat sekalian, apa sih puasa sunnah yang paling afdol? Di sini diterangkan wa afdol siyamin nafli, dan adapun yang paling afdolnya berpuasa yang hukumnya sunnah adalah shaumu yaumi wa iftaru yaumin, berpuasa 1 hari, berbuka sehari, diseling. Puasa sehari, besoknya tidak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Ini pertama kali yang dikatakan afdal. Dan juga dikatakan puasa ini terkenal dengan sebutan puasanya Sayyidina Daud, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh, yaitu ifradu yaumil jum'ah, menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, awis sabti, atau hanya puasa di hari Sabtu saja, awil ahadi, atau hanya puasa di hari Ahad saja. Wasomud dahri, begitu juga makruh hukumnya berpuasa sepanjang hari, liman yakhafu dharar, bagi orang yang dikhawatirkan bisa menyebabkan bahaya bagi dirinya kalau dia melaksanakan puasa dahri, puasa senantiasa puasa, terus berpuasa sehingga sampai kapanpun dia kuat. Ya, au fawata haqqi mandubin, atau karena sebab puasa dahr ini orang tersebut luput untuk mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan. Nah, ini hukumnya makruh dikerjakan. Kemudian yang keempat adalah hukum berpuasa haram hukumnya. Dan ini pun terbagi 2. Pertama, haram tapi sah melaksanakannya puasanya, atau hukum puasanya haram tapi sah
adalah puasanya seorang perempuan atau seorang wanita, istri tanpa izin dari suaminya. Puasanya sah, tapi dia hukumnya haram karena belum izin kepada suami. Wa shaumil 'abdi biduni idzni sayyidi. Begitu juga seorang budak yang berpuasa tanpa izin tuannya hukumnya haram, tapi sah puasanya. Yang kedua, hukumnya haram beserta tidak sah pula, yaitu pada 4 gambaran di sini. Pertama adalah shaum Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Fitri. Ini tidak sah puasanya, juga haram hukumnya. Yang kedua adalah shaum yaumi Idul Adha, puasa lebaran haji atau Idul Adha, hukumnya haram dan tak sah puasanya. Begitu juga wa shaumu ayyamit tasyrik, berpuasa di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Itu pun haram hukumnya dan tidak sah puasanya. Lalu yang keempat adalah puasa nisfil akhir min Sya'ban, menjelang akhir di bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan, itu hukumnya haram beserta tidak sah. Yang kelima adalah shaumu yaumi syak, puasa pada hari keraguan, adanya keraguan di situ, yaitu wa huwa yaumu 30 min Sya'ban, puasa di tanggal 30 harinya, di tanggal 30 Sya'ban. Tapi idza tahaddatsan nasu, apabila manusia sudah saling memberikan informasi biru yatil hilal, dengan bahwa hilal sudah nampak. Tapi bagi orang yang melaksanakan puasa, ketika orang sudah memperbincangkan hilal sudah nampak, orang di tanggal 30, ada orang yang berpuasa, memaksa puasa pada tanggal 30 tersebut, sedangkan manusia atau masyarakat sudah membicarakan mengenai informasi mengenai hilal jatuh pada hari itu atau terlihat, maka hukumnya haram melaksanakan puasa tersebut dan tidak sah. Ya, baik. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, inilah beberapa hukum-hukum tentang puasa, baik yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Begitu juga penjelasan singkat mengenai definisi puasa maupun dalil-dalil tentang kewajiban berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita minta kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik nanti di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar pada video ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Baik sahabatku, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.